Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita masih dalam mata kuliah pengantar hukum bisnis, di mana saat ini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan dan pengusaha. Pengertian perusahaan dapat dirumuskan dan dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, di samping ada rumusan-rumusan yang diberikan oleh beberapa sarjana. Yang pertama, rumusan Molengraf. Menurut Molengraf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang ataupun mengadakan perjanjian perdagangan. Molengraf mengandang bahwa pengertian perusahaan dari sudut ekonomi. Kenapa? Karena tujuan dari perusahaan itu memperoleh penghasilan yang dilakukan dengan cara pertama memperdagangkan barang, artinya membeli barang dan menjualnya lagi dengan perhitungan untuk memperoleh penghasilan berupa keuntungan, kemudian menyerahkan barang, artinya melepaskan pengusahaan atas barang dengan perhitungan untuk memperoleh penghasilan, misalnya dengan cara menyewakan barang, ataupun yang ketiga, perjanjian perdagangan, yaitu dengan menghubungkan para pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan penghitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba bagi pemberi kuasa, dan upah bagi penerima kuasa, misalnya makelar, komisioner, ataupun agen perusahaan. Perbuatan ekonomi tersebut merupakan mata pencaharian, artinya dilakukan secara terus-menerus, tidak insidentil, bertindak keluar untuk menghadapi pihak lain atau pihak ketiga. Dalam pengertian ini muncul aspek hukum perusahaannya, yaitu perjanjian dengan pihak lain yang menjadi dasar kewajiban dan hak dari para masing-masing pihak. Akan tetapi perlu dikemukakan bahwa dalam pengertian yang dipaparkan oleh Molengraf tidak dipersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha, tetapi yang dikemukakan justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi hanya meliputi jenis usaha atau bisnis. Kemudian kedua, rumusan dari Pollack. Pollack memandang perusahaan dari sudut komersial, artinya baru dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Nah, berarti di sini dalam pengertian Pollack ada unsur pembukuan yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Dengan demikian, unsur pembukuan merupakan rumusan yang dikemukakan oleh Pollack. Ini mutlak harus dilakukan dan harus ada. Karena apa? Karena ini sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 97 tentang dokumen perusahaan. Laba adalah tujuan utama dari setiap perusahaan. Jika tidak demikian, maka dia bukan suatu perusahaan. Kemudian rumusan yang diberikan berdasarkan undang-undang atau undang-undang nomor 3 tahun 82 tentang wajib daftar perusahaan, ditentukan bahwa suatu perusahaan itu adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan ataupun laba. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam definisi perusahaan ada dua unsur pokok, yaitu bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia atau company. Yang kedua, jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, perindustrian, perdagangan, bidang jasa yang dijalankan oleh badan usaha secara terus-menerus atau yang disebut dengan bisnis. Definisi perusahaan menurut pasal 1 huruf B Undang-Undang 382 ini lebih sempurna, karena dengan adanya bentuk usaha atau badan usaha yang menjalankan jenis usaha atau kegiatan usahanya dalam bidang perekonomian, maka unsur-unsur lain terpenuhi juga. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, walaupun kegiatan dalam bidang ekonomi dilakukan terus-menerus terang-terangan terhadap pihak ketiga dengan tujuan dan maksud memperoleh keuntungan atau laba, jika tidak mempunyai bentuk usaha atau badan usaha, maka itu bukan perusahaan melainkan pekerjaan. Setiap orang yang menjalankan perusahaan disebut dengan pengusaha. Pengusaha dapat terdiri dari satu orang individual atau beberapa orang yang berupa persekutuan atau partnership dan atau badan hukum atau corporate body. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 8 tahun 1987 tentang dokumen perusahaan menjelaskan bahwa perusahaan itu adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum dan berdirikan berdasarkan ketentuan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Adapun unsur-unsur perusahaan adalah yang pertama badan usaha, yang kedua kegiatannya dilakukan dalam bidang perekonomian, yang ketiga unsurnya adalah terus-menerus, yang keempat bersifat tetap,
Yang kelima, bersifat terang-terangan, kemudian tujuan memperoleh keuntungan atau laba, kemudian adanya unsur pembukuan. Berdasarkan unsur tersebut di atas, maka dapat dirumuskan bahwa definisi perusahaan dari segi hukum perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan. Agar perusahaan tersebut dapat didaftarkan, maka perusahaan tersebut harus didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kenapa catatan diperlukan atau pembukaan diperlukan? Untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perdagangan dan pedagang. Pengaturan dalam KUHD khususnya pasal 2 itu memberikan pengertian tentang pedagang, yaitu mereka yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjanya sehari-hari. Kemudian pasal 3 KUHD memberikan pengertian tentang perbuatan perdagangan pada umumnya, yakni membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit dan masih merupakan bahan atau sudah jadi atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Pasal 4 mengatur tentang perbuatan yang termasuk dalam bentuk perbuatan perdagangan, antara lain adanya perdagangan komisi, wesel, cek, surat sanggup, kemudian perbuatan para pedagang, pemimpin bank, bendahara, maklar, pemborongan, pekerjaan, ya, kemudian adanya ekspedisi, kemudian adanya sewa menyewa kapal, kemudian perbuatan agen muat bongkar kapal, kemudian kegiatan asuransi. Pasal 5 KUHD mengatur tentang kewajiban yang timbul dari para pihak, antara lain tabrakan kapal atau mendorong kapal lain, pertolongan dan penyimpanan barang dari kapal yang sudah karam atau kandas, atau penemuan barang di laut, membuang barang ke laut. Nah, yang kedua, pengertian perdagangan. Tadi pedagang, ya. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan perusahaan, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Karena perdagangan merupakan salah satu kegiatan perusahaan, maka sering disebut dengan perusahaan perdagangan. Pekerjaan perdagangan termasuk dalam kegiatan bidang perekonomian, tetapi tidak memenuhi unsur-unsur perusahaan, khususnya tidak memenuhi bentuk-bentuk badan hukum tertentu. Meskipun dilakukan secara terus-menerus, tetap dan terang-terangan, dan dia tidak memerlukan akta pendirian, dan tempat kedudukannya pendirian adalah berdasarkan surat izin usaha. Tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba umumnya digunakan untuk memenuhi nafkah hidup sehari-hari. Jadi disebut dengan pekerjaan perdagangan. Jadi bukan perusahaan, ya. Ketiga, pengusaha dan perdagangan. Pengusaha perdagangan dan pedagang. Maaf, saya maksudnya pengusaha perdagangan dan pedagang. Orang yang menjalankan perusahaan perdagangan atau memberi kuasa untuk menjalankan perusahaan perdagangan disebut dengan pengusaha perdagangan. Contoh perusahaan perdagangan antara lain, misalnya perusahaan ekspor impor yang dijalankan oleh pengusaha ekspor impor, kemudian perusahaan toko swalayan dijalankan oleh pengusaha swalayan, kemudian C-nya perusahaan barang kelontongan dijalankan oleh pengusaha barang kelontongan, yang ke D-nya perusahaan restoran dijalankan oleh pengusaha restoran, dan lain-lain. Dengan demikian, perusahaan perdagangan ternyata tidak hanya dijalankan oleh pengusaha perdagangan, melainkan juga dengan bantuan pengantaran berhubungan dengan besarnya volume usaha dan luasnya jangkauan dari pemasaran, baik lokal, antar pulau maupun antar negara. Pengantaran yang diperlukan tersebut meliputi kegiatan membeli, menjual, dan menyerahkan barang, serta membayar harga barang. Contoh pekerjaan perdagangan antara lain perdagangan kaki lima dijalankan oleh pedagang kaki lima, perdagangan buah-buahan dijalankan oleh pedagang buah, perdagangan ikan dijalankan oleh pedagang ikan, perdagangan sayur mayur dijalankan oleh pedagang sayur mayur. Kemudian barang dari objek perdagangan itu pada umumnya adalah barang bergerak berwujud dan tidak berwujud. Barang bergerak berwujud dapat berupa barang-barang dari keperluan kantor, keperluan rumah sakit, keperluan sekolah, keperluan rumah tangga. Sedangkan barang bergerak tidak berwujud dapat berupa surat berharga dalam pasar modal yang sekarang sudah disebut dengan paperless, ya, atau saham tanpa warkat, jadi hanya dicatatkan saja, kemudian hak kekayaan intelektual, dan kemudian piutang-piutang lainnya. Setelah barang bergerak, ada juga barang tidak bergerak tetapi jumlahnya dan ragamnya terbatas, misalnya tanah, rumah, ya, kapal yang terdaftar, kemudian gedung, sewaan, dan lain sebagainya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan dan pekerja. Pengertian pekerjaan atau beruk, ya, istilah yang mempunyai pengertian lebih luas daripada pengertian perusahaan atau bedrift, ya. Tidak semua orang yang menjalankan pekerjaan menjalankan pula perusahaan.
Nah, sebaliknya setiap orang yang menjalankan perusahaan pasti menjalankan pekerjaan juga. KUHD sendiri tidak memberikan rumusan resmi mengenai pekerjaan. Adapun unsur-unsur pekerjaan adalah perbuatan yang dilakukan atau kegiatan kemudian terus-menerus, terang-terangan dengan kualitas tertentu dan mendapatkan penghasilan. Sedangkan pekerja adalah orang yang menjalankan pekerjaan, contohnya PNS atau ASN ya, aparatur sipil negara, kemudian pegawai dari perusahaan-perusahaan swasta atau karyawan swasta ya. Kemudian pekerja yang menjalankan pekerjaan menurut keahlian khusus atau bidang ilmu yang dikuasai biasanya disebut dengan profesi, antara lain dengan keahlian ya, dokter, notaris, pengacara, dosen, akuntan, arsitek, bidan, nakhoda, pilot, masinis, guru, itu disebut dengan profesi. Dengan demikian maka materi untuk mengenai pengusaha, perdagangan, dan pekerjaan saya anggap selesai, dan selanjutnya saudara bisa membaca dengan lebih jelas di dalam slide yang saudara buka, yang sudah saya cantumkan dalam mobile apps. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.